Jika memang engkau benar-benar ada, coba saya diberikan interaksi. Kamar ini, teman-teman, disebutnya kamar misterius oleh beberapa orang. Karena di depan rumah ini ya, itu ada sebuah warung kecil begitu, yang cerita-ceritanya di kamar ini ya, di balik jendela, astagfirullahaladzim, saya kok mendengar suara. Halo sahabat-sahabat Verka dimanapun yang sedang berada dan menjelang pagi, teman-teman. Baiklah, di edisi video kali ini kita akan coba ya mengeksplor keberadaan sebuah rumah tua yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Jadi dari cerita-cerita yang kita dapatkan ya, rumah ini sudah puluhan tahun terbengkalai dan beberapa orang konon melihat sosok perempuan yang biasanya terlihat dari luar di jendela yang saya sorot tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat, dan langsung saja kita explore ya, untuk melihat sebenarnya lokasi ini seperti apa. Karena kalau kita perhatikan ya, di bagian depannya ini udah penuh dengan belukar-belukar yang seperti ini, tak terurus, tak terawat sama sekali. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk menuju ke bagian dalam dari bangunan ini yang membuat saya itu cukup tertarik ya. Sebenarnya lokasi ini seperti apa gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tua ini, astagfirullah, dan aku langsung mencium bau busuk. Walhamdulillah, ini padang tikus sih popi ini, atau barangkali ada bangkainya gitu ya bosku ya. Oh, dan ternyata kita mendapatkan sebuah kalender ya di sini 2016. Jadi lokasi ini ya terbengkalai sekitar 6 tahunan ya. Dari orang yang saya tanya singkat, rumah ini diperkirakan sudah puluhan tahun mas, tapi ternyata di situ ada kalender di tahun 2016. Saya cukup tertarik ya dengan cerita-cerita yang menghiasi keberadaan rumah ini. Konon di beberapa waktu ya, orang yang nongkrong di depan rumah ini seakan-akan itu melihat sosok perempuan yang berada di rumah ini. Dan ini ada semacam kelambu tua ini bosku. Aku nggak cek lokasi ya, apakah ada orang di dalam sini, aku juga nggak ngerti. Ini rumah benar-benar rumah tua ya, rumah yang dibangun di sekitar tahun 90-an ini sepertinya. Kita coba masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beberapa orang ya, konon itu melihat sosok perempuan itu berada di balik jendela di kamar ini. Jika memang engkau benar-benar ada, coba saya diberikan interaksi. Kamar ini, teman-teman, disebutnya kamar misterius oleh beberapa orang. Karena di depan rumah ini ya, itu ada sebuah warung kecil begitu, yang cerita-ceritanya di kamar ini ya, di balik jendela,
Astagfirullah. Saya kok mendengar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konon-konon di kamar ini ya, beberapa orang itu melihat sosok perempuan dari balik jendela itu. Namun kalau aku boleh jujur mengulas lokasi ini, aku masuk di sini belum merasakan mengkorok ya bosku. Merindingnya pun hanya intensitas kecil aja gitu. Tapi aku cukup penasaran ya dengan kamar ini. Beberapa orang ya melihat gadis sepintas di jendela ini gitu loh, dari arah luar sana bosku. Memang dari cerita-cerita yang saya dapatkan ya, beberapa orang itu konon katanya seakan-akan seolah-olah melihat tersebut gitu. Dan kalau aku perhatikan di sini tuh sepertinya adalah kantor dulunya ya. Ini rumah yang difungsikan sebagai tempat kerja dulunya. Karena di sini ada jejak-jejak yang seperti ini ya bosku ya. Ada buku kwitansi juga di bawah situ gitu loh. Kemudian banyak sekali. Oh, sepertinya ini dulu pemilik rumahnya memiliki usaha jual beli ban motor ya bosku sepertinya. Itu kalau kita perhatikan di situ ada banyak yang seperti ini gitu loh. Dan ini sih peralatan kantor semua ya di sini, tonton berbagai macam gitu, buku-buku juga. Kalau dilihat jejaknya sih memang sepertinya dijadikan tempat usaha ya, toko ban juga gitu. Oke teman, jadi sedikit ya kesimpulan ketika aku masuk lokasi ini. Jika dibilang merinding itu juga belum terlalu, atau bahkan ini saya belum merasakan sesuatu yang membuat saya tertekan ya. Jadi aku eksplor lokasi itu benar-benar masih sangat biasa saja. Meskipun ada cerita-cerita di lokasi ini yang beberapa orang itu ya konon melihat ataupun seolah-olah melihat sosok perempuan dari kamar ini. Dan memang kalau aku perhatikan ya di kamar ini ada jendelanya kaca begitu, dan beberapa orang itu konon melihat sosok perempuan itu ya di balik jendela kaca ini gitu loh. Aku nggak tahu apakah mereka itu yang diceritakan benar atau tidak. Namun setidaknya aku masuk lokasi ini biasa saja masih. Jadi ini lokasi ekspor yang menurut aku belum terlalu angker, meskipun beberapa orang ya menceritakan ini creepy mas, ini angker. Coba tes masuk begitu ya. Namun ketika aku berada di sini sejauh ini sih masih biasa-biasa ya bosku ya. Serius, ini lokasi belum bikin aku jegrak begitu ya. Baiklah sahabat, kita lanjut explore ya ke beberapa bagian dari rumah ini. Karena sepertinya saya tertarik ya ke area belakang dari rumah ini. Rumah tua yang sudah benar-benar mulai hancur, mulai rontok, mulai porak-poranda juga. Kemudian kalau kita perhatikan di sini tuh memang terdapat beberapa meja-meja kecil yang seperti itu ya bosku. Di antaranya seperti itu, di pojokan sini juga ada helm yang terbengkalai juga. Dan ini gordennya ini memang gorden ya model-model lama ya ini bosku ya. Kemudian sepanjang saya menyorot ruangan ini banyak sekali rumah-rumah laba-laba gitu loh. Serius ini udah mulai hancur loh. Aku nggak heran ya jika beberapa orang menyebut lokasi ini konon katanya angker. Karena memang kondisi rumah yang seperti ini, kemudian ditambah beberapa orang yang menceritakan hal-hal yang seperti itu gitu.
Waduh, parah sih ini. Udah nggak ada atapnya itu ya, udah jebol. Ini ada pintu menuju ke bagian belakang sepertinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sepertinya dulu ruang tidur ya bosku. Namun aku perhatikan di situ ada satu buah lampu ya yang cukup epik terpasang, masih nongkrong di situ gitu. Namun ini memang kelihatan ya jadul banget karena ini bangunan lawas, bangunan bisa dibilang rumah kuno begitu ya bosku. Ada acak-acakan, ada sarung yang terbengkalai juga di situ. Baik, kita coba ke sisi yang lain ya. Sebenarnya saya benar-benar cukup antusias eksplor lokasi ini karena ada cerita-cerita yang seperti itu gitu loh. Tapi sejauh ini aku masuk lokasi ini masih biasa saja ya. Ini sih belum terlalu menakutkan bagi saya, atau saya bilang ini lokasi yang masih sangat standar untuk aku eksplor ya. Di sini ada pintu ya. Oh, bisa dibuka ternyata. Oke teman, kita coba ke area belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yuk. Di area belakang ini ternyata udah parah ya. Ada semacam kanopi sederhana yang sudah mulai runtuh di situ, dan meja di sini udah jempalik. Di samping kanan kita ini ada sebuah ruangan juga yang aku perhatikan di sini entah ya dijadikan tempat musola atau seperti apa, namun ini ukurannya kecil banget atau bahkan tempat tidur ya. Kemudian di sini ada ruangan kecil ya. Oh. Astagfirullahaladzim. Saya seperti mendengar suara. Astagfirullah, udah parah sih di sini. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ternyata di bagian belakang ini masih terdapat beberapa ruangan-ruangan lagi, teman-teman. Namun di sini udah parah ya, udah hancur gitu. Gak tahu di sini ada satu ruangan lagi di pojokan. Oh, ya Allah, ini udah parah banget sih, serius. Parah banget, dan sepertinya di atas itu ada sebuah ruangan lagi begitu ya. Namun udah hancur itu lantainya. Seperti ini. Karena beberapa orang melihat sosok perempuan dari balik jendela, beberapa orang diantaranya menyebut rumah ini adalah rumah hantu perempuan cantik katanya. Karena yang mereka lihat ya, sosok perempuan itu nggak menakutkan gitu loh. Justru perempuan tersebut terlihat cantik ya, beberapa orang itu melihatnya gitu. Rumah hantu perempuan cantik, ada-ada saja ya. Ini ada anak tangga yang naik ya. Nah ini udah aku prediksi ya, karena dari dalam kita lihat itu ada bangunan di atas, namun sepertinya kalau kita naik bisa nggak ya? Udah parah sih ini, serius. Waduh, di atas sudah ambrol teman, jadi kita nggak perlu naik ya. Nggak ada apa-apanya juga di sana kalau aku perhatikan. Di sini hanya terdapat sebuah pohon mangga ya, yang cukup gede. Selebihnya sih hanya belukar-belukar.
Baik, kita coba menuju ke sisi yang sini ya. Ini ada deretan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul nggak ada apa-apanya ya lokasi eksplor kita dari video kali ini. Ini hanya barang-barang tua saja yang kita lihat, meja tua dan sebagainya. Karena ini rumah kuno ya, sepertinya bosku. Rumah kuno yang nggak ada sisi elegannya sama sekali gitu loh. Ini satu pintu tertutup dengan rapat ya. Ini bosku, ini ada satu kamar ya yang tertutup dengan rapat banget. Nggak bisa kita buka sini. Nggak bisa kita buka ya. Ada apaan ini ya? Rapat banget ini tutupnya. Oh, nggak bisa bosku. Jadi satu kamar ini nggak bisa dibuka. Nggak tahu di dalamnya ada apaan gitu ya. Waduh, udah parah sih ini. Sarang laba-labanya udah banyak banget loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Oke, teman-teman, jadi lokasi eksplornya hanya seperti ini saja ya. Dari cerita-cerita dan cerita, memang rumah ini beberapa orang melihat sosok perempuan cantik di balik jendela depan. Namun setidaknya aku eksplor lokasi ini, ataupun sejauh ini ya kita melangkah itu masih biasa saja. Nggak jegrak sama sekali gitu ya. Ini nggak tahu di dalamnya ada apaan, tapi yang pasti ini tertutup rapat banget ya. Bisa dibuka ya. Oke, kita kembali saja sepertinya bosku. Itu ya, di atas sana tadi yang akan kita coba naik, tapi kita nggak jadi karena udah hancur sih lokasi ini. Udah parah lokasi ini. Baiklah, teman-teman, demikian tadi ya rasa penasaran saya dari lokasi ini sedikit terjawab ya. Karena aku masuk lokasi ini juga masih enjoy, masih belum merasakan apapun. Dan aku pikir lokasi ini hanya sebuah rumah terbengkalai biasa saja. Rumah kuno yang sudah mulai rusak begitu bosku. Karena aku perhatikan beberapa struktur diantaranya udah hancur begitu. Dan ini ya satu kamar yang dibilang kamar misterius begitu. Kamar yang beberapa orang pun melihat sosok perempuan cantik begitu dari dalam kamar ini. Perempuan cantik, pucat, dan seakan itu menunduk, merenung begitu ya bosku. Digambarkan ataupun diceritakannya seperti itu gitu. Baiklah, dan mungkin saya tidak akan memperpanjang eksplor lokasi ini ya, karena lokasinya juga cukup kecil, lokasinya juga cukup ya seperti ini saja, kurang menantang ya bagi saya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya udah nonton video saya kali ini hingga tuntas. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.